Tuh, gimana kurang baiknya tuh Koer sama kamu, Cici SW. Dia mau bikin kamu menjadi cantik. Dia mau bikin kamu bisa naik levelnya gitu. Berkelas banget, menjadi wanita yang elegan. Kok segitunya gitu loh kamu jahatnya gitu ya. Alasan Ruben Onsu memilih podcast Deddy Corbuzier untuk bicara terbuka akhirnya terungkap. Dalam podcastnya, Deddy Corbuzier mengungkapkan bahwa ia dan Ruben sudah berteman dekat selama puluhan tahun. Persahabatan panjang inilah yang membuat Ruben merasa nyaman menumpahkan cerita di hadapan Deddy Corbuzier, bukan sembarang media atau platform lain. Keduanya bahkan mengaku selama ini terbiasa saling berbagi cerita dan saling membantu setiap kali menghadapi masalah pribadi. Deddy Corbuzier juga menjelaskan bahwa selama ini, ia sengaja tidak pernah membahas gosip seputar Ruben di depan publik, karena merasa tidak bisa banyak membantu jika hanya dibicarakan secara terbuka. Sebagai gantinya, dukungan lebih sering diberikan lewat WA secara pribadi. Sikap itu justru membuat Ruben bersyukur dan merasa cukup, karena baginya, dukungan diam-diam dari sahabat dekat jauh lebih berarti dibanding dibahas secara terang-terangan di depan kamera. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ya, kalian sudah melihat podcastnya RO dengan Om Deddy. Waktu 1 jam lebih membahas konflik yang sedang ramai, dari kasus ditipu karyawannya, dari kasus konflik yang sedang ramai saat ini, semua dibongkar di situ. Ya, dari yang awalnya kita nggak tahu, kita menjadi paham apa yang dimaksud dan diceritakan oleh RO di podcast tersebut. Menurut saya, RO datang ke podcast tersebut itu tepat sekali. Ya, itu tepat sekali karena saya juga menunggu-nunggu nih si RO bisa podcast bareng sama Om Deddy. Karena kita bisa lihat, karena RO sudah berteman lama dengan Om Deddy, mungkin dari chemistry untuk bisa bercerita atau bisa curhat itu nyambung gitu. Semua dibongkar di situ ya, dari masalah konflik dengan mantan istri, dari adiknya juga, dari orang sekelilingnya juga, circle-nya juga, semuanya banyak dibahas di Sugas. Kalian tonton sekarang. Gue bilang juga apa, lo pada bertanya-tanya kan kenapa Ruben Onsu lebih memilih podcastnya di tempatnya Om Ded. Ternyata memang karena mereka udah berteman lama, udah puluhan tahun kenal, bahkan suka saling curhat. Beda sama yang entu, nawarin diri buat podcast, katanya ingin memperbaiki nama baik. Tapi Om Ded di podcast entu bilang, prinsip berteman tuh katanya kalau misalnya kagak bisa bantu lebih baik diam. Bahkan dia juga minta maaf tuh karena kagak pernah bahas gosipnya Ruben. Jadi bantunya ngetik pesen aja deh lewat Wawa. Di menit 51 juga dia bilang tuh bersyukur dengan kehadirannya Onyo karena membuat hidupnya Ruben lebih tenang. Ruben juga bilang di usia Onyo yang sekarang jangan sampai dia menyelesaikan urusan yang bukan urusannya. Masalahnya kan Onyo udah dewasa ya. Ruben udah kagak bisa ngontrol lagi apakah dia terpapar pemberitaan atau kagak. Ternyata dia kepergok tuh lagi nonton konflik sang ayah. Masalah kesulitan keuangan juga ditanyain sama Om Ded. Dan Ruben juga mengakui kalau kondisi keuangannya ini sedang menurun karena sekarang Ruben lagi bangun masjid. Tapi kalau soal itu ada aja orang yang ngasih tuh buat mendanai pembangunan masjidnya. Tempat usahanya juga pendapatannya lagi menurun. Makanya dia juga lagi ngurang-ngurangin karyawan. Bahkan di kondisi yang tidak baik-baik saja dia masih aja ditipu sama mantan karyawannya sendiri. Nah, kalau kondisi keuangan lu lagi menurun, apa yang mau lu jual? Di podcast tersebut Ruben cerita kalau akhir-akhir ini tekanan dia lagi banyak banget dari kerjaan, dari masalah perceraian, anak-anak sampai ke netizen. Makanya dari akhir-akhir ini dia tuh pelarian ke sholat. Ruben juga cerita kalau kartu kreditnya itu sempat diambil karyawannya sampai tagihannya itu ratusan juta dan karyawan itu juga mengambil barang-barang pribadi milik Ruben sendiri. Tapi karena kasihan akhirnya Ruben tuh masih mau memberi kesempatan ke si karyawan ini. Ruben sendiri cerita kalau dia tuh bukan pertama kali dihianati orang, dia tuh sering banget dihianati oleh orang terdekat dia. Tapi karena dari kecil itu Ruben merasa dia tuh sering banget diasingkan, jadi sekarang itu dia tuh susah banget menolak permintaan orang lain atau membantu orang lain. Ada satu momen Ruben cerita soal anaknya Thalia, jadi Ruben tuh ditelepon dan dimarahin di depan anaknya sendiri.
Di saat telepon itu ditutup, Ruben tuh merasa gagal banget jadi seorang ayah. Terus soal Onyo, Ruben cerita kalau dia tuh gak pernah sama sekali berkeluh kesah masalah rumah tangga ke si Onyo ini biar si Onyo tuh gak kepikiran. Justru menurut Ruben, si Onyo ini yang menghibur dan menenangkan dia. Mengenai hasil pengadilan nantinya, itu Ruben sendiri cerita kalau dia tuh akan menerima apapun hasilnya, tapi kalau misal dia tuh gak dapat hak asuh anak, dia tuh mau jadwal tetap bisa ketemu anak-anak. Ruben juga cerita dia tuh di depan publik itu seakan-akan memakai topeng karena dia tuh harus terlihat ceria, padahal di dalamnya dia lagi banyak pikiran, lagi stres dan sedih. Di akhir-akhir podcast, Ruben sendiri tuh mengenang almarhum ibunya dan juga membahas soal proyek barunya. Ini podcastnya Ruben Onsu di tempatnya Deddy Corbuzier. Nah ini bagus nih. Di situ sangat ditegaskan penegasan kepada hanya satu tema sebenarnya, hanya satu permintaan sebenarnya. Permintaannya adalah dia pengen ketemu dengan anak. Hanya itu saja. Ingin ketemu dengan anak. Kenapa begitu sangat susah? Dan akhirnya meledak-ledak, meletup-letup, sesuatu hal yang tidak perlu untuk dipertunjukkan, dipertontonkan, akhirnya keluar ke media. Yang diharapkan oleh seorang Ruben Onsu hanyalah waktu untuk ketemu anaknya saja. Dan itu melalui kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Dan begitu. Kalau ini seolah-olah untuk orang ini biar tahu awal terjadinya perceraian itu apa, itu sebenarnya nggak penting. Itu seharusnya malah disembunyikan, karena kemarin kita itu dikagetkan dengan berita tiba-tiba Ruben Onsu ini udah cerai sama bininya, kan begitu, tanpa ada perkara apa, tanpa ada desas-desus apapun di televisi. Bahkan mereka sangat baik-baik saja, tapi pada ujungnya yang terlihat baik remek di dalamnya, kan begitu ya. Nah ini kalau mau dikatakan netizen ini seolah-olah ngapain netizen pada ikut lah, memang dipertontonkan. Kita sebagai kreator yang mencari paham nih, ini apa sih sebenarnya yang menjadi perkara di mana yang awalnya tidak tahu, tidak memahami, tiba-tiba tahu mereka ini berpisah. Malah saya dulu memahami Ruben dan Sarwenda pisah karena Ruben mualaf, begitu yang saya tahu, yang saya meraba-raba aja nih. Tapi itu pun juga tidak menjadi pembahasan penting bagi kita. Tetapi setelah meledak bahasa-bahasa 250 jetong, jing dan akhirnya kita jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Ruben Onsu. Tetap semangat Bang Ruben. Aku kesian banget loh ngeliat Koer nih ya. Terus-terusan aja ada masalah yang datang ke hidupnya ya. Tapi percaya deh ya, orang yang kalau terus-terusan lagi kena masalah nih ya, berarti dia sebentar lagi akan mendapat kehidupan yang luar biasa ya, diberikan Tuhan kepada Koer ya. Tetapi gini nih yang saya mau ngomong nih ke Cici SW ya. Kok tega banget gitu loh memfitnah suamimu sendiri loh, mantan suami, ayah dari anak-anakmu, kamu bilang dia sakit HIV ya. Itu kamu gak malu apa cerita seperti itu? Logikanya nih Cici SW ya, kalau Koer itu kena HIV ya kamu juga kena lah ya, dan kedua anakmu itu juga pasti kena lah ya. Jadi kamu tuh kalau mau bikin drama, dipikir dulu ya. Itu akan menghujam dirimu sendiri, drama yang kamu ciptakan seperti ini ya. Ya, belum juga kamu tuh gak sadar ya. Kamu bisa jadi cantik seperti ini tuh akibat uang siapa? Kamu bisa sampai oplas ya, sampai Koer itu sampai nggak bisa beli katanya beli emas ya. Semuanya itu untuk kamu ya, supaya kamu bisa menjadi wanita yang berkelas ya. Tuh gimana kurang baiknya tuh Koer sama kamu Cici SW. Dia mau bikin kamu menjadi cantik, dia mau bikin kamu bisa naik levelnya gitu, berkelas banget, menjadi wanita yang elegan. Kok segitunya gitu loh kamu jahatnya gitu ya, sampai kamu membawa para pendukungmu itu ikut menghujat mantan suamimu ini gitu loh ya. Juga kamu menuduh dia segala macam tuduhan ya. Ingat loh ya, coba aja
ya. Sebentar lagi, nggak lama ya, kamu akan menerima semua akibat yang kamu lakukan kepada mantan suamimu itu loh ya. Apalagi kan sebentar lagi ini mau sidang ketiga kan, gitu loh ya. Semoga nih ya, kita doakan semua ya yang terbaik buat Koko R ya. Semoga anak-anaknya itu segera Koko R bisa mengasuh mereka ya. Koko R mendapatkan hak asuh untuk anak-anaknya ya. Oke teman-teman ya, jadi kita ingat-ingat nih ya, siapa sebenarnya yang paling jahat dalam drama ini? Warga. Kenapa sih RO podcast ke close the door? Lah kurcaci malah kepanasan, uring-uringan. Ngapa lo? Pada itu sehat. Kalau misalkan ada yang dirasa, kata gua mah mendingan buruan dah, ini mumpung masih jam kerja, mumpung hari kerja, mumpung masih pagi, mendingan lo pergi dah ke puskesmas Onogi. Terus lu ambil nomor antrian, ambil tujuannya ke dokter spesialis kejiwaan kalau kata gua mah. Terus lu pegang jidat lu, adem apa panas, begitu ya. Bukan ngapa-ngapa, kocak aja gitu. RO ke close the door, dia bercerita di podcast tersebut itu kagak ada ngejelek-jelekin junjungan lu, nggak ada ya kan, nggak ada. Yang ada dia mah di situ lebih ke mencurahkan tentang hatinya dia bercerita bagaimana perjalanan hidupnya dia bercerita dia itu dari keluarga yang seperti apa, keluarga yang tidak mampu, yang istilah kata makan cuma sama kerupuk sama ceplok telur aja dia udah bahagia banget, kayak begitu doang. Terus dia juga bercerita tentang pengalamannya dia di dalam dunia bisnis yang emang sempat banyak ditipu oleh para karyawannya, yang nyampe kamera apalah segala macam dijual-jualin sama karyawan, dimaling istilah kata mah. Terus dia juga bercerita kenapa alasan dia kok sekarang kepada anak-anaknya itu selalu memberikan yang terbaik, begitu kan? Karena dia dulu ketika kecil dia banyak sekali tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya sekarang kepada anak-anaknya dia selalu memberikan jor-joran hal-hal yang terbaik, terutama kepada sang mantan, begitu kan? Makanya selalu dikabulin apapun yang dia inginkan. Bahkan nyampe dia salah kagak salah aja, dia tuh harus selalu wajib meminta maaf, gitu ya. Terus dia itu bercerita bentuk kekecewaannya lah kepada orang-orang yang pernah dia bantu, ujung-ujungnya malah membuat kecewa, dari mulai ngefitnah lah, dari mulai nipuin dia lah, kayak begitu doang. Perjalanan hidup nggak ada ngejelek-jelekin junjungan lu pada, nggak ada, ya kan? Yang ada junjungan lu pada noh di podcast sebelah kan abis-abisan nyampe ke kasur-kasur dituduh-tuduh selingkih begitu ke RO. Di sini nggak ada, malah gua aja sendiri nonton podcast tersebut itu adem ayem aja nontonnya gitu kan, penuh tawa, bebas, lepas itu ya. Ngapa lu jadi pada kepanasan? Ampun kata gua, apa periksa kejiwaan lu pada, gua mah heran deh. Udah gitu nih ya, udah gitu Bang DS, ngapa lagi ini Bang DS? Kayaknya uring-uringan juga. Podcast muncul tiba-tiba dia bikin status tae lah, alah kocak amat Bang DS. Udah gitu Lep, kata yang lebih tahu itu saya dibanding para netizen. Ya udah, kalau lebih tahu mah udah ya kan, biasa aja lagi gitu kan. Itu hak RO lah, dia giran ke close the door dia mau hadir, ke DS kagak mau hadir, ya ada apa, jadi tanda tanya aja udah gitu ya. Udah bye.